Selatan menerima gugatan yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tentang mengapa Sylvester Matudina ini tidak dieksekusi sampai saat ini yang telah berjalan 6 tahun. Tentunya yang sangat meresahkan kita, tentunya masyarakat umumnya. Ini terpidana, tentunya mestinya sudah masuk kepada lembaga pemasyarakatan, sehingga di sanalah dia dibina menjadi masyarakat yang untuk kembali lagi ke masyarakat, sehingga kalau sudah selesai nanti seperti sampaikan Gubernur tadi, sudah mempunyai surat bebas, baru dia bisa keluar untuk berada bersama-sama dengan kita. Terima kasih. Baik, selanjutnya Bang Marwan, tokoh yang kita minta untuk bisa mendukung upaya perjuangan kita mengungkap ijazah palsu saudara Joko Widodo, dan beliau ya ke tengah Pak. Ya. Dan beliau selalu mendampingi kami. Ya, silakan Pak. Hadap sini Pak, badannya Pak, hadap sini badannya. Lurus Pak. Gimana? Badannya lurus ke sini. Oke. Oke. Ya, terima kasih Mas Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Saya kira kita mengadakan acara konferensi pers ini ya di tempat terbuka, terutama memang untuk menuntut adanya penegakan hukum yang bagi semua warga negara, terserah itu pejabat, mantan presiden atau rakyat biasa, maka ini harus diperlakukan sama. Ya, di hadapan hukum itu harus sama. Itu satu yang perlu kita catat. Yang kedua, bahwa presiden sudah berganti. Seandainya dulu Jokowi sebagai presiden bersama dengan kekuasaan yang dimiliki itu bisa menggunakan, memanfaatkan dan dalam tanda petik ya Polri untuk melakukan kriminalisasi kepada sejumlah aktivis, maka dan sisanya masih kita rasakan sekarang seperti yang dialami oleh teman-teman kita yang 12 orang itu, maka setelah presiden berganti, kita berharap Pak Prabowo itu menjaga kredibilitas beliau sebagai presiden dan menjaga martabat bangsa ini bahwa ini negara hukum. Jadi jangan biarkan kriminalisasi terhadap 12 orang itu terjadi. Ini yang kita perlu sampaikan, baik kepada Polri, kepada Pak Prabowo, termasuk juga kepada DPR yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sejumlah undang-undang. Nah, kita melakukan ini sebelum nanti terjadi bahwa teman-teman itu akhirnya menjadi tersangka, digugat oleh kejaksaan, lalu diproses di pengadilan. Padahal pokok masalahnya adalah bahwa ijazah Jokowi yang dicurigai palsu itu belum pernah diproses di pengadilan atau melalui audit forensik misalnya, yang katanya konon sudah dilakukan oleh Barreskrim. Itu belum pernah terjadi. Nah, karena itu kita mau itu dulu. Seandainya pun teman-teman kita ini nanti akan diproses di pengadilan, kita menolak itu dilakukan sampai ada proses pembuktian apakah nanti di pengadilan atau di Barreskrim bahwa ini memang benar-benar asli atau memang seperti dugaan kuat kita semua, ya mayoritas kita ini di sini meyakini bahwa itu palsu. Ya, antara lain misalnya dulu di Solo mendaftar sebagai dokter Andes. Lalu di Pilpres atau di DKI Jakarta waktu mau menjadi gubernur itu insinyur misalnya. Lalu itu ijazah di KPUD, di KPU itu hilang misalnya. Lalu banyak hal-hal lain, misalnya waktu ada pengumuman di korannya hilang di perpustakaan ya. Dan bagaimana KKN di tempat yang katanya ada bawa gitar listrik tapi di sana belum ada listrik misalnya. Jadi banyak hal-hal yang sebetulnya membuat kita yakin bahwa ini sebetulnya palsu. Tapi terserah bahwa karena ini negara hukum, kita mau ada proses peradilan yang memang pro justisia untuk menunjukkan bahwa ini benar-benar asli atau ini benar-benar palsu. Jangan mengulang presiden yang terjadi terhadap dua teman kita, ya teman kami terutama Gus Nur dan Bambang Tri, diproses karena ada ujaran kebencian misalnya, tapi proses
untuk menunjukkan asli tidaknya ijazah itu tidak pernah terjadi. Hanya ini yang dikembangkan adalah soal tadi tuntutan melanggar undang-undang ITE dan masuk penjara 6 tahun misalnya. Nah ini untuk teman-teman yang 6 ini jangan mengulang itu. Terutama untuk Pak Prabowo, jaga Anda sebagai presiden, kredibilitas Anda itu harus dipertahankan. Jangan tunduk atau berada di bawah kendali dari presiden yang dulu, yang sudah sewenang-wenang melakukan pendekatan politik otoriter terhadap rakyat, terhadap aktivis. Jangan sampai ini terulang selama Pak Prabowo yang katanya mau menjalankan pemerintahannya mengikuti konstitusi dan pro kepada hukum. Ini jangan sampai terjadi, dan karena itu Pak Prabowo saya kira sekarang sudah menjadi bos bagi Kapolri, ya, sehingga Kapolri atau Polri yang selama ini bisa menjadi alat kekuasaan Jokowi itu bisa diperbaiki untuk sesuai dengan apa yang menjadi tupoksi dari Polri, sesuai dengan Undang-Undang Polri nomor 2/2002, ya, antara lain itu untuk melakukan keamanan bagi masyarakat, menegakkan hukum, dan kemudian melakukan perlindungan kepada rakyat, bukan justru mengkriminalisasi rakyat, bukan justru nanti akan menangkap teman-teman kami. Jadi sebelum ada proses atau keputusan atau sikap dari Pak Prabowo, kita minta Polri pun menghentikan pemanggilan terhadap 12 orang teman kami yang sekarang sudah statusnya ditingkatkan untuk dilakukan penyidikan. Saya kira itu. Terima kasih. Dan perlu kami konfirmasi, ini adalah surat yang akan kami kirimkan. Sudah kami kirimkan ke Reskrimum dan kami tembuskan kepada penyidik. Dan 2 yang akan dipanggil hari ini, salah satunya Pak Narto, kepada Bang Bahar untuk dijelaskan pemanggilan kepada klien kita Pak Narto. Ya, terima kasih. Pertama saya sampaikan seperti yang kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu klien kami Saudara Sunarto sudah dipanggil Polda Metro Jaya. Namun sayang sekali pada saat itu penyidik dari Polda Metro Jaya sepertinya agak sibuk sekali, ya, sehingga tidak bisa melakukan penyidikan pada klien kami. Hari ini klien kami dipanggil Saudara Sunarto, namun karena saat ini sudah mendekati 17 Agustus, kegiatan-kegiatan di daerahnya tentu sangat membutuhkan tenaga-tenaga beliau juga, ya, terkait peringatan 17 Agustus. Untuk itu harapan kita supaya Polda juga menghargai untuk mengisi hari kemerdekaan kita dengan melakukan penjadwalan ulang terhadap klien kami yang bernama Sunarto. Yang satu lagi ini hari juga dipanggil Saudara Arif Nugroho, yang beliau merupakan sebuah jurnalis, ya. Jurnalis sama seperti kalian seharusnya, itu tidak harusnya dia dipanggil, itu terkait hal sebagai tupoksinya sebagai jurnalis. Nah, untuk itu kita juga minta supaya akan diperhatikan secara seksama, ada undang-undang jurnalis dan sebagainya. Itu saja saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Bang, sedikit Bang, ya. Soal tadi kan nggak semuanya akan hadir. Boleh nggak dikonfirmasi siapa aja yang dipanggil itu yang akan hadir besok, lusa, dan hari Kamis ini? Yang terkonfirmasi akan hadir. Saya menjelaskan, ya, biar jelas ini. Jadi kalau yang kita panggil itu ada 9 yang sudah dipanggil, termasuk Abraham Samad jadi 10. Cuman 9 orang ini kami akan kirimkan surat, ya, ajukan surat untuk penundaan, reschedule semuanya, termasuk yang untuk hari ini 2 orang. Hanya kami konfirmasi khusus Abraham Samad karena beliau ada waktu Rabu bisa datang nanti, makanya Rabu kita akan mendampingi lagi pemeriksaan Pak Abraham Samad, begitu. Rabu terkonfirmasi dari ya, akan diperiksa dan akan hadir. Gitu. Berarti sisanya belum? Sisanya kita minta tunda setelah 17 Agustus, begitu, ya. Pak Roy. Pak Roy Soro, ya. Pak Roy, Pak Risman, pokoknya semuanya kita minta. Oke, ada pertanyaan lain? Dan saya mau tegaskan satu hal, ya. Saya mendapatkan dari sistem informasi penelusuran perkara di Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saudara terpidana Sylvester Matutina ini kabarnya mengajukan PK. Tapi sekali lagi kami tegaskan, PK tidak bisa menghalangi pelaksanaan eksekusi. Jadi jaksa penuntut umum tidak boleh berdalih karena ada PK tidak melaksanakan eksekusi. Dan saya ingatkan, saya pernah diskusi dengan Pak Jasman Panjaitan, salah satu mantan, ya, Kapus Penkum Kejaksaan Agung di sebuah TV nasional. Beliau berasumsi jangan-jangan salinan putusannya belum dikirim ke kejaksaan sehingga mau mengeksekusi pakai apa. Tapi jadi dari keterangan rekan kami yang sudah melakukan penelusuran, Pak Jasman dan
para pejabat di kejaksaan ya, baik di Kejaksaan Agung maupun di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, putusan itu sudah dikirim di 2019 oleh Mahkamah Agung ke pengadilan pengaju, dan pengadilan pengaju juga ada mekanisme harus dikirim kepada yang bersangkutan, kecuali kalau putusan perdata bisa lah lama-lama. Itu kami dapat kasus lah kalau perdata itu memang agak tertunda, tapi enggak lah. Jadi hari ini tolong kejaksaan laksanakan tugas pokok dan kewenangan serta fungsinya sebagai penuntut sekaligus eksekutor, tidak lagi berdalih mencari alasan untuk tidak segera mengeksekusi Sylvester Matutina. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.